Tidak ada masalah juga kan? Iya. Jadi menurut saya kita nggak perlu bertengkar dalam hal ini. Ini hanya masalah khilafiyah ini Ustaz. Ini masalah khilafiyah, bukan masalah furu'iyah nih Ustaz. Yang nggak perlu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English lovers, welcome back to our English learning channel, Mr. Zon. Nah, itu pengantar yang wajib itu Ustadz di awal video kita. Nah, teman-teman English lovers semuanya, alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang teman. Ini teman teman akrab Mister ini. Konon kabarnya Ustadz lagi semangatnya belajar bahasa Inggris nih Ustadz. Iya, betul sekali Ustaz. Karena sekarang ini terutama di era modern ini memang sangat dibutuhkan itu Ustaz. Tapi jurusan Ustadz tastatib lughatul arabiyah. Nah. Iya, betul. Nah. Lughatul arabiyah. Iya, betul. Bahasa Arab. Jadi kenapa Ustadz pengen minat belajar bahasa Inggris itu? Iya, tapi kan begini Ustaz. Untuk permasalahan ilmu kita nggak harus top di satu titik ilmu. Masya Allah. Kita justru harus mengembangkan kemampuan kita, kan gitu. Berarti kita bisa barteran loh Ustaz ya? Insya Allah. Kita bisa barteran. Kami kebetulan teman Mister ini dia adalah guru bahasa Arab. Insya Allah kalau baca kitab tuh udah biasa Ustaz. Masya Allah. Karena dia kena tawaduk saja kan. Oke. Jadi sebenarnya saya juga pengen belajar bahasa Arab itu Ustaz. Astatib fil lughatul arabiyyah qalil jiddan labudda alaina nata'allam fil lughatul arabiyyah li'annahu lughatul fid dunya wal akhirah. Pandai sedikit Ustaz. Oke. Lughatul Quran, lughatul ulama kita Islam. Oh, nah. Oke, itu sedikit kapur siri apa nama itu Ustaz? Intermezzo, ya pengantar ya. Oke. Kira-kira apa nih permasalahan Ustadz ini sekarang nih kan? Ya. Sekarang sengaja saya hadirkan Ustadz. Terkadang Ustadz kita ini punya masalah yang sama dengan orang-orang yang lain, gitu kan? Betul. Maksudnya kalau langsung saja tanpa kita rekam, tentu manfaatnya hanya Ustadz yang merasakan. Betul, untuk pribadi saja. Nah, sementara Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat baik orang lain. Kalau bahasa Arabnya sama Ustadz. Sama Ustadz. Oke, maka kita tampilkan videonya Ustadz. Semoga mana tahu orang yang mempunyai kendala atau masalah yang sama dengan Ustadz, ya mendapatkan pencerahan juga. Mudah-mudahan seperti itu. Ya Ustadz. Jadi sebenarnya begini. Seperti yang Ustaz bilang tadi, saya itu lagi menggebu-gebunya belajar bahasa Inggris ya. Ya karena mungkin ini salah satu yang saya ingin capai, pengembangan dalam bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Nah jadi cuman problemnya adalah yang saya sering bingung. Belajar bahasa Arab itu bahasa Arab ya ke bawah suasana bahasa Arabnya. Belajar bahasa Inggris itu sebenarnya apakah dimulai dari grammar dulu atau harus ngomong dulu, nggak perlu mikir grammar atau bagaimana gitu. Itu satu poin pertama gitu kan. Tapi poin keduanya saya pribadi merasakan di dalam akademik grammar itu adalah poin yang sangat penting. Oke. Jadi saya agak bingung ini. Mulai dari mana kita harus belajar itu biar cepat kita menanggapi paham. Jadi poin dari Ustadz ini perlu ndak grammar dalam belajar bahasa Inggris. Itu poinnya ya. Itu intinya. Jadi sebenarnya menyikapi hal ini terdapat dua mazhab nih Ustaz. Ada dua mazhab ini kan. Ada dua golongan manusia menyikapi ini. Ada yang menganggap grammar itu nggak penting, ngapain belajar grammar, yang penting speaking, yang penting praktekkan saja, lama-lama insya Allah bisa, nggak perlu grammar. Malahan grammar itu menghalangi orang untuk bisa speaking. Kenapa? Karena dia mikir salah nggak ya, benar nggak ya. Oke, sebagian orang ada yang seperti itu. Sering saya menemukan seperti itu. Seperti itu ya. Oke, ada yang seperti itu. Dan ada sebagian orang juga menganggap grammar itu sangat penting.
Karena sangat penting. Karena cara belajar orang itu nggak sama, Ustaz. Beda. Ada yang cukup dengan melihat, mendengar, conversation, practice, daily practice, bisa. Dan ada juga sebagian orang, dia harus dipretelin dulu satu-satu, harus dijelaskan dulu strukturnya. Habis itu baru muncul PD-nya untuk mengucapkannya. Jadi terlepas kepada individu masing-masing. Kalau dia merasa grammar menghambat langkah awalnya, ya udah. Berarti ya Ya udah. Speaking dulu. Gitu kan. Tapi kalau dia mau berangkat dari akar dulu, mungkin bagaimana cara penyusunan kalimat. Tidak ada masalah juga kan? Jadi menurut saya kita nggak perlu bertengkar dalam hal ini. Ini hanya masalah khilafiyah ini Ustaz. Ini masalah khilafiyah, bukan masalah furu'iyah nih Ustaz. Yang nggak perlu kita bertengkarkan. Khilafiyah itu harusnya dijadikan rahmat ya. Jadi ini pada kemana nih ngomongannya? Oke. Jadi gitu Ustaz. Tapi secara pribadi, ini saya secara pribadi. So I think in learning every single language, dalam belajar bahasa itu Ustaz, apapun jenis bahasanya, ini menurut saya Ustaz ya, ada 3 hal yang saling berketerkaitan Ustaz. Nggak bisa dipisahkan satu sama lain, saling terikat. Kalau lepas satu nggak maksimal. Oke, itu menurut saya. Pertama, kalau kita ingin mampu berbahasa, tentu the vocabulary is sufficient, enough vocabulary mastery. Kosakatanya mesti cukup gitu kan, mesti cukup. Kedua, ya mengerti paling tidak the basic dasar daripada grammar itu. Karena terkadang tak bisa kita nafikan, grammar itu bisa membantu kita memaksimalkan penggunaan kata. Dari satu kata, dengan mengerti tata bahasanya, kita bisa hasilkan, malahan bisa kita hasilkan puluhan, ratusan kalimat dengan grammar itu. Jadi berkembang dengan grammar itu satu kata. Kan gitu. Iya betul. Kalau nggak mengerti grammar, ya satu manfaatnya, nggak bisa berkembang. Contoh, saya sedang makan. Kalau kita cari di kamus, nggak jumpa Ustaz, nggak jumpa, nggak mungkin sedang dicari kamus nggak jumpa, tak pak, iya kan? Jadi kalau orang udah ngerti grammarnya, kan gampang aja, tambah ing selesai, tambah ing, eating selesai kan? Kan simple kan? I'm eating, saya sedang makan. Jadi itu berkaitan dengan waktu aja. Ya, bukan masalah kosakata. Bukan masalah kosakata. Kosakata satu it. Jadi dia bisa berkembang dengan paham tata bahasa itu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi mulailah dari grammar yang basic, yang memang dipakai sehari-hari. Terkadang kendalanya kalau orang udah biasa speaking, sulit loh memperbaiki bahasanya itu. Serius, anak-anak gamers itu payah memperbaikinya. Tapi itu terlepas kita masing-masing. Nah, ya kan? Dan terakhir yang tak kalah penting, langsung dipraktekkan Ustadz. Yang salah itu mungkin belajar grammar tok. Grammar, simple present, simple past tense, grammar, tok subjek, predikat, objek, tapi nggak langsung dipakai. Sampai mabuk grammar. Mungkin di situ yang kurang tepat menurut saya. Jadi belajar grammarnya, teorinya jelaskan sedikit, ya habis itu fighting langsung conversation. Sambil fighting dia menyelam sambil nyari ikan gitu lagi saja, mengembangkan kemampuan. Seperti itu Ustaz. Kuat pun mental, pede, nggak ada kosakatanya, mau ngomong apa Ustaz? Betul. Mau ngomong apa? Banyak pun kosakata, tapi banyak nggak mengerti tentang grammar itu, nggak maksimal dia Ustaz. Nggak maksimal penggunaannya. Apa yang dipaham orang kan? Gitu kan. Kemudian jago pun grammar, nggak ada kosakatanya, nggak ada mental, tambah nggak ada gunanya. Jadi semua itu menurut saya keterkaitan ketiga itu Ustaz. Vocabulary, mengerti basic grammarnya, kemudian fighting. Karena fondasi saya belajar kayak gitu Ustaz. Nah, ini di sini English Lovers Mister hanya menyampaikan pengalaman belajar Mister. Dan orang lain pasti punya pengalaman yang lain Ustaz. Ada yang dengar dari listening saja, nengok movie saja, mengerti. Tapi sebenarnya di bawah alam sadar dia belajar grammar tuh Ustaz. Dia lihat TV, ada ucapan orang,
masuk ke bawah alam bawah sadarnya. Mungkin cara belajarnya saja. Yang berbeda. Cara belajar yang berbeda. Mana ada orang bilang nama saya, I name, pasti orang bilang my name. Betul. Mungkin di video di televisi itu nggak pernah bilang my ini adalah kata milik untuk saya. Cuman orang terkoneksi ke akal pikirannya Ustaz, tersugesti, masuk di bawah alam sadarnya. Mungkin ini yang kita sebut dengan acquisition learning, Ustaz. Acquisition learning, belajar tapi tanpa kita sadari, tanpa direncanakan. Seperti itu, Ustaz. Kira-kira, Ustaz. Mudah-mudahan tidak terjadi perpecahan, Ustaz. Nah, sedikit, Ustaz. Ada lagi yang saya ingin tanyakan ini. Iya. Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Ya, supaya fokus topiknya Ustaz, satu saja, Iya, Ustaz. satu aja. Satu tema saja. Nah, karena kebetulan kita membicarakan tentang masalah pondasi-pondasi dalam berbahasa Inggris, saya tadi ada menyimak kata-kata Ustaz adalah dari akar. Dan saya memahami akarnya itu adalah 3 tadi kan, Iya. basic semuanya. Dan dari 3 tersebut akarnya adalah grammar. Karena itu adalah fondasi semuanya kan, munculnya dari ada kata kerja, di sana munculnya ada kata benda, di sana ada muncul kayak kata bantu keterangan dan sebagainya, kan di sana dibahas semuanya. Kan? You are very brilliant in English. Kan betul kan? Yes, right. Okay. Nah, saya pengen tahu nih, apa itu pembahasan apa itu di dalam bahasa Inggris yang seperti itu, Ustaz? Dan saya pengen tahu lebih jauh juga. Maksudnya kita mulainya dari mana gitu, saya. Oh, di mana gitu ya. Gitu. Oke, kebetulan ada catatannya, Ustaz. Kita nggak perlu profesional kali, Ustaz. Ambil aja. Tunggu permisinya, kita ambil catatannya. Iya, permisi dulu ya. Ya, karena segala sesuatu memang harus kita persiapkan, Ustaz. Kita harus persembahkan. Sebenarnya kita bisa mulai dari mana saja, Ustadz. Nggak ada istilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada seperti kan. Cuman paling tentu kita mulai dari hal yang basic. Mendasar sekali. Hal-hal yang mendasar sekali. Seperti itu. Oke. Mungkin hari ini tema kita angkat itu terkait dengan part of speech, Ustadz. Menurut saya ini penting. Apakah paling penting? Enggak juga. Enggak juga ya, Ustadz ya. Oke, tergantung. Maksudnya ini termasuk bagian yang penting menurut saya gitu ya. Karena materi-materi yang lain juga sudah saya bahas di channel di video-video sebelumnya, Ustadz. Part of speech. Ustadz pasti pernah dengar istilah part of speech itu ya. Pernah. Bahkan belajar pernah, tapi bingung kan. Nah, jadi kalau kita kumpulkan semua kata-kata yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita kumpulkan semua kata-kata yang ada di kamus itu, yang ada 1 miliar, 1 juta, 1 miliar, 100 miliar itu. Oke. Sebenarnya kata-kata semua itu hanya dikelompokkan ke dalam 8 kelas kata.